warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwandida CGP Angkatan 8 akan menyampaikan refleksi filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja jenis beda tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minatnya, tapi kebebasan itu juga bukan berarti kebebasan mutlak. Diperlukan tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap berbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu pasti baik. Jadi diperlukan diselaraskan dulu agar Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat-sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dan dalam konteks pembelajaran sekarang, kita juga harus bisa membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus dipertimbangkan dan harus menjadi bagian dari tak terpisahkan. Dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa kita atau anak didik kita. Dalam pembelajaran kelas, hendaklah kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Jadi ketika anak-anak sedang bermain, pasti ada mereka yang mereka rasakan, yaitu kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang berbekas di hati dan pikirannya. Hendaklah guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak-anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak didik kita. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga
mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.